waktu kecil cita-citanya ya standar antara mau jadi dokter atau insinyur, itu mungkin Iya. yang populer di Iya, keluarga iya. saya. Jadi ya sampai SMA semester terakhir pun cita-citanya sama antara dokter atau insinyur. Kalau mau kuliah nanti paling ya di UI ambil kedokteran atau di ITB ambil engineering seperti itu. Tapi pada saat terakhir guru biologi saya ya Ibu Lili dari Semak 1 BPK Pendambur masih mengajar beliau. Ya. Mempresentasikan di bidang biologi, tetapi biologinya lebih advance. Ada bidang bioteknologi waktu molekuler, biologi molekuler. Waktu itu yang diceritakan oleh Ibu Lili adalah bagaimana cara merubah warna ikan menggunakan rekayasa genetika, ya dari hitam putih menjadi merah misalnya atau rainbow, ya. pelangi. Ya, waktu itu untuk anak SMA zaman dulu ya seperti magic. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, ada yang masih ingat dengan pandemi COVID-19? Nah, di balik peristiwa itu ya Sobat Antara, ada seorang ilmuwan yang berjibaku untuk menciptakan vaksin ya, menghabiskan waktu belasan jam di laboratorium. Nah, di podcast kali ini kita akan ajak ngobrol salah seorang ilmuwan bioteknologi global asal Indonesia yang menciptakan sekaligus memegang hak paten dari vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Dia adalah Karina Jo ya, Profesor Karina Jo yang sudah bersama dengan saya hari ini. Selamat datang. Terima kasih Mbak. Iya. Selamat siang Sobat Antara. Iya, Mbak Karina boleh cerita sedikit mungkin? Katanya baru datang ya ke Jakarta, baru tiba di Jakarta. Dalam rangka apa nih datang ke Jakarta? Apakah quick visit atau mungkin misalnya ada kegiatan seperti apa tuh? Ya ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Salah satunya ya ada riset dan ada seminar, ada mengajar dan ya beberapa hal lainnya. Ya. Nah kemarin juga baru saja menerima penghargaan ya Mbak Karina. Boleh saya panggilnya Mbak Karina? Iya boleh. Boleh ya Mbak Karina supaya lebih kenal ya, supaya lebih dekat. Nah Mbak Karina ini kemarin baru saja mendapatkan penghargaan gitu ya dari Presiden Prabowo Subianto, itu adalah Bintang Jasa Utama. Mungkin boleh sedikit cerita ke kita kesan-kesannya gimana nih dan bagaimana Mbak Karina memaknai dari penghargaan tersebut? Ya kesannya saya surprise. Terima kasih Pak Presiden telah memberikan penghargaan yang sangat prestisius ini. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya aja, tapi untuk ilmuwan-ilmuwan Indonesia dan masyarakat Indonesia yang lain yang pada saat pandemi berjuang melawan COVID-19. Ya semoga ya profesi sebagai ilmuwan ini semakin ya dikenal di masyarakat. Jadi banyak anak-anak muda yang mengambil profesi sebagai ilmuwan dan belajar di bidang STEM, science atau mengambil bioteknologi. Gitu. Dan penghargaan bergengsi juga nggak cuma dari Bapak Presiden ya Mbak Karina, tapi juga Mbak Karina pada saat 2021 lalu kan mendapatkan penghargaan juga dari Pride of Britain Oxford ya, dan itu atas dedikasinya yang sudah menyelamatkan jutaan nyawa nih dengan vaksinnya. Mungkin boleh cerita di balik pembuatan vaksinnya, proses dari akhirnya vaksin ini bisa tercipta begitu ya. Seperti apa sih Mbak Karina? Iya, jadi teknologi vaksin yang kita pakai di University of Oxford menggunakan teknologi viral vector pada saat itu ya keadaannya akan mendesak. Jadi kita menggunakan struktur yang sama dengan virus MERS yang sudah diuji cobakan di Middle East seperti itu. Jadi ya pada saat itu yang mendesak, jadi semuanya dikerjakan sendiri dan ya, karena ada lockdown dan kita tidak bisa rekrut ilmuwan yang lain karena ya harus ada training tertentu. Jadi tidak bisa sembarang merekrut orang. Jadi ya, semuanya dikerjakan sendiri pada saat itu. Berarti penelitinya hanya Mbak Karina satu-satunya ya? Untuk bagian saya iya. Ya, jadi untuk mengembangkan proses produksi skala besar juga ada sedikit revisi dari vektornya dan segala macam saya kerjakan sendiri. Berapa lama tuh Mbak Karina? Pada saat itu momen untuk mengerjakan sendirinya 6 bulan, tapi proses sampai vaksinnya di approve dan dirilis ke komersial membutuhkan waktu 9-10 bulan.
9 sampai 10 bulan untuk sampai rilis. Dan itu katanya saya dengar nih selama mengerjakan atau mendesain eksperimennya ini menghabiskan waktu belasan jam ya di laboratorium, makan di laboratorium, semua segala macam dikerjakan di laboratorium. Ini nggak burn out atau misalnya ngerasa jenuh nggak sih? Karena aduh mendesain eksperimen dari vaksin ini sulit nih, kayak belum ketemu aja. Terus gimana tuh? Apa yang membuatnya kuat sampai akhirnya terus berjuang dan terciptalah vaksin tersebut? Ya, jadi ya pekerjaan memang berat. Jadi kita bekerja 7 hari seminggu sampai 18 jam sehari. Ya, dan saya juga on call karena kita berkolaborasi dengan 15 negara yang lain dan juga 25 tempat produksi vaksin. Jadi kita lakukan secara paralel. Ya titik kejenuhan ada sampai pada saat itu. Ya saya juga sudah capek pada saat itu ya. Ya alasannya karena banyak kan dikerjakan sendiri. Pasti. Dan ya pekerjaan makin lama makin banyak dan dikejar waktu. Kita juga deadline-nya sangat ketat, uji klinisnya sudah ditentukan. Ya pada saat titik jenuh itu saya juga minta tim untuk membantu saya, tapi kan konsiderasinya pada saat itu ya saya tidak bisa take waktu untuk melatih mereka karena tenggat waktunya itu ya yang eksperimennya mepet. Ya saya harus kerjakan sendiri, jadi sangat mepet, jadi nggak ada waktu untuk melatih tim yang baru, dan sedangkan tim yang baru pun belum tentu hasilnya nanti sesuai standar. Ya jadi konsiderasinya pada saat itu karena kerjakan dulu semuanya. Ya jadi ada saat titik itu ya saya ya mungkin titik burnout itu saya pada saat meeting dengan semua negara itu saya bilang saya mau keluar dari proyek ini. Sempat mau berhenti itu? Ya sempat mau berhenti. Saya bilang saya keluar dari meeting ini. Jadi itu pun Zoom, jadi saya sebenarnya di lab sendiri. Jadi ya pada saat itu ya bos saya bilang oke, kita sudah meetingnya, saya packing semua barang, saya pulang ke rumah. Oke, apalagi pada saat itu kalau kita lihat ya kondisi pandemi kan orang-orang pada berdiam diri di rumah, mungkin yang bekerja work from home. Sedangkan Mbak Karina nih mengharuskan untuk ayo cepat kita masyarakat menantikan untuk penemuan ini karena memang benar-benar akan menyelamatkan nyawa begitu ya. Apa itu yang menjadi motivasi dari Mbak Karina untuk akhirnya ya udah deh aku maju aja gitu? Iya, jadi pada saat saya jalan pulang ke rumah dengan barang-barang saya, jadi bos saya minta waktu untuk telepon. Jadi dia cuman bilang 3 hal ya, dia tanya sih, karena benar mau keluar dari proyek ini ya. Saya bilang beneran mau keluar, mau ngapain? Saya bilang saya di rumah. Semua kolega saya di rumah yang tidak mengerjakan proyek ini di rumah. Jadi di lab saya beneran sendiri. Dan mereka dan saya dan mereka waktu itu saya bilang ya gajinya pun sama, nggak berbeda, nggak ada overtime di University of Oxford gitu. Karena memang jam kerjanya panjang, walaupun overtime pun nggak ada ekstra. Jadi ilmuwan yang ada di rumah dengan ilmuwan yang bekerja di laboratorium ya sama aja. Jadi saya bilang kenapa harus saya di dalam laboratorium. Jadi waktu itu supervisor saya cuma bilang 3 hal. Satu, ini vaksinnya punya potensi untuk lulus uji klinis. Yang kedua, ini tanggung jawab kita sebagai ilmuwan. Kita sekolah lama, kita kerja lama untuk masa-masa seperti ini supaya kita produk kita bisa digunakan di masyarakat, membantu masyarakat. Yang ketiga, lebih ke arah blackmail sih. Dia bilangnya ya Karina, ini pada saat itu emang lagi tingginya panik-paniknya, banyak orang meninggal kanan kiri. Dia bilang ya vaksinnya bisa membantu kalau kan kamu tahu kalau kamu berhenti di sini, proyeknya berhenti. Apa kamu benar-benar mau keluar? Sedangkan banyak orang meninggal kanan kiri. Ya waktu itu saya cuma minta waktu. Ya oke, saya minta waktu hari ini. Nanti besok saya beri pendapat saya. Jadi besoknya ya. Jadi dipikirkan dulu tuh matang-matang. Jadi ya besoknya saya kerja seperti biasa sih. Ya. Akhirnya balik lagi. Apa sebelumnya ngobrol dulu dengan teman-teman, dengan keluarga, minta pendapat mereka seperti apa tuh?
Iya, teman-teman waktu itu jauh dan saya sebenarnya nggak memberitahukan ke keluarga saya. Keluarga saya waktu itu bukan di Inggris ya. Oke. Jadi mereka khawatir. Waktu itu saya bilang saya di rumah lockdown. Jadi saya nggak memberitahukan keluarga saya kalau saya bekerja di lab setiap hari. Oke. Dan pada akhirnya vaksin Oxford AstraZeneca ini tercipta lah begitu ya, dan akhirnya bisa dimasalkan dan digunakan gitu ya untuk vaksinasi di hampir lebih dari 180 negara ya. Iya, ya puji Tuhan. Iya. Dan ini kan juga Mbak Karina memegang hak paten nih. Nah, yang dimaksud hak paten itu seperti apa sih? Jadi yang lebih tepatnya sebagai inventor, salah satu inventor dari produk dari COVID-19 Oxford AstraZeneca ini. Penemu gitu ya? Ya, penemunya. Jadi ya ada patennya dan nama-nama inventornya ada di dalam patennya. Ada berapa orang tuh? Ya, jadi patennya ada di bagi 6. Ya, jadi ya untuk bagian saya ada bertiga, tapi totalnya mungkin ada sekitar 12 orang. Ya. Dan katanya juga menemukan metode ya, formula yang bisa akhirnya vaksinnya tersebut bisa massal disebarluaskan begitu ke berbagai negara dengan metode 30 mili atau 2 sendok makan. Itu boleh cerita seperti apa sih di baliknya? Ya, jadi keunggulan metode yang saya kembangkan adalah salah satunya tidak hanya bisa dipakai untuk COVID-19 saja. Jadi banyak vaksin yang digunakan kalau basisnya adalah viral vector. Jadi ada vaksin rabies, vaksin Nipah, ada vaksin Ebola yang bisa menggunakan teknologi ini. Dan pada saat itu karena mulainya menggunakan laboratorium yang skala kecil, jadi kita menggunakan labu Erlenmeyer kalau lihat. Jadi 2 sendok makan itu takarannya 30 mil. Ya, jadi dengan 30 mil itu kita bereksperimen dengan ribuan situasi, ribuan formula bagaimana cara menciptakan produksi yang paling optimum untuk vaksin itu. Dan bicara soal COVID-19 juga, kalau kita ingat ya, waktu itu di Indonesia tuh rame informasi soal hoax mengenai vaksinasi. Jadi katanya masyarakat waktu itu sempat menolak untuk mendapatkan vaksin oleh karena berkembang isu bahwa COVID-19 nih dibuat sebenarnya dan masyarakat dipaksa untuk mendapatkan vaksinasi karena ada faktor kepentingan. Salah satunya adalah terdapat microchips di dalamnya katanya begitu. Nah, Mbak Karina yang udah berjibaku ya, udah mengeluarkan segala upaya di dalam laboratorium, boleh kasih respon nih seperti apa sih? Ya, kalau bertanya dengan saya akan jelaskan kalau tidak benar. Dan saya tahu apa isi dari vaksinnya, karena memang semuanya harus dicatat dan diberitahukan kepada health regulator atau badan kesehatan. Kalau ada microchipnya tentu saja tidak lolos karena tidak ada manfaatnya untuk menangani COVID-19 ini. Jadi semua ingredients atau semua isi dari vaksin itu harus dipertanggungjawabkan kepada health regulator dan harus ada fungsinya. Dan microchip itu bukan fungsi untuk menangani pandemi seperti itu. Dan untuk mungkin teori konspirasi apakah ini dibuat atau tidak ya. Karena saya memang pendapatnya dari ilmuwan dan pendapat dari negara yang di luar pada saat itu Inggris dan negara-negara Eropa. Ya, menurut saya sih tidak, karena ya economic loss untuk pandemik ini sangat besar. Karena itu pemerintah Inggris pada saat itu menginvest banyak biaya untuk membuat vaksin ini. Sebenarnya tidak ada yang diuntungkan pada saat pandemi ini ya, kecuali ada beberapa perusahaan farmaceutical yang membuat profit. Tapi di sisi Inggris sendiri ya mereka mau mendistribusikan vaksinnya dengan tanpa profit. Karena itu vaksin kita adalah vaksin yang paling ekonomikal, paling murah karena kita jual dengan tanpa profit. Karena tujuannya untuk menangani pandemi secepatnya. Karena kalau di luar negara-negara
Eropa itu masih ada pandemi yang terefek juga negara Inggris juga seperti itu. Dan kalau bicara soal penemuan vaksin sendiri, Mbak Karina ini kan selalu disebut-sebut ya sama dunia begitu bahwa wah ini menjadi salah satu penemu yang muda begitu ya, apalagi juga orang Indonesia. Nah kalau kita lihat secara dunia kerja begitu ya di luar negeri sendiri, apakah mereka ada membedakan antara misalnya oh ini dia orang Indonesia atau misalnya dia orang mana, kita hanya percaya misalnya sama ilmuwan-ilmuwan dari negara mana, itu gimana? Enggak ya? Maksudnya untungnya sih saya selalu memilih tempat pekerjaan yang tidak memandang mungkin ras atau negara dari mana. Yang saya pilih adalah tempat-tempat yang melihat skill saya, kenapa saya ada di sana gitu. Ya, saya beruntung ya, saya bisa memilih supervisor atau bos atau pekerjaan saya karena saya memiliki skill yang cukup. Ya, menurut saya skill saya sesuai dengan pekerjaannya. Jadi sebenarnya yang diutamakan adalah ya, pengalaman kerja dan ya skill dan ya bidang akademiknya. Waktu itu kuliahnya tentang apa dan sertifikasi. Bicara soal kuliah dan sertifikasi, ini kan Mbak Karina sangat mendalami bidang bioteknologi gitu ya. Nah saya jadi penasaran, apakah waktu kecil memang bercita-cita ingin menjadi seorang ilmuwan atau seperti apa? Apa yang mendorong sampai akhirnya bisa menjadi seorang ilmuwan seperti sekarang nih? Tidak dulu, bidang bioteknologi bukanlah bidang yang populer di Indonesia, masih sangat jarang. Jadi waktu kecil cita-citanya ya standar antara mau jadi dokter atau insinyur, itu mungkin yang populer di keluarga saya. Jadi ya sampai SMA semester terakhir pun cita-citanya sama antara dokter atau insinyur. Kalau mau kuliah nanti paling ya di UI ambil kedokteran atau di ITB ambil engineering seperti itu. Tapi pada saat terakhir guru biologi saya ya Ibu Lili dari Semak 1 BPK Penabur masih mengajar beliau ya mempresentasikan di bidang biologi, tetapi biologinya lebih advance. Ada bidang bioteknologi waktu molekuler, biologi molekuler. Waktu itu yang diceritakan oleh Ibu Lili adalah bagaimana cara merubah warna ikan menggunakan rekayasa genetika ya dari hitam putih menjadi merah misalnya atau rainbow, pelangi. Ya, waktu itu untuk anak SMA zaman dulu ya seperti magic, ya, seperti sulap. Jangan kan zaman dulu sampai sekarang kayaknya saya mikir itu masih magic juga sih. Ya menurut saya sangat menarik. Menarik. Kalau saya mau kerja dulunya maunya sesuatu bidang yang menarik. Jadi saya sebenarnya orangnya gampang bosen gitu. Jadi saya tahu kalau mau meniti karir harus dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Menurut saya itu bisa menggugah rasa ingin tahu saya. Jadi saya memutuskan untuk mengambil bidang bioteknologi karena sebenarnya aplikasi banyak. Jadi buat kehidupan banyak ya manfaatnya ya. Jadi Ibu Lili cuma mempresentasikan ya bagian yang awal tentang bagaimana berubah warna ikan. Tapi waktu itu saya baca-baca sendiri, ternyata aplikasinya banyak. Ada bidang agriculture, pertanian, ada bidang kesehatan, ada bidang ya pangan segala macam ya. Jadi aplikasinya luas, tinggal dijuruskan saja lagi, apa minatnya gitu. Iya. Dan saya juga ingat kalau misalnya kita balik lagi ke sejarah mungkin ya, penemuan kecap, yogurt, tempe bahkan, kemudian apalagi itu misalnya nata de coco, itu kan mungkin pastinya ada campur tangan dari bidang bioteknologi juga ya. Iya, menjurus ke arah food teknologi. Iya. Menggunakan ya ilmu dari ya biologi. Bicara soal bidang bioteknologi, ini kan juga erat kaitannya dengan STEM ya. Secara akronim apa tuh? Science, teknologi, engineering, and mathematics. Dan kalau awam berpikir STEM ini adalah satu ilmu pembelajaran yang sulit, yang rumit dan bahkan tidak menyenangkan gitu ya. Kalau bagi Karina Jo sendiri supaya mungkin bisa menginfluence teman-teman di sini generasi muda Indonesia supaya mereka yakin dan terinspirasi juga untuk mau mengambil ilmu pengetahuan ya. Seperti apa tuh tanggapannya? Ya sebenarnya ya harusnya tidak sulit. Harusnya bisa dibuat tidak sulit. Jadi saya
merasa tidak sulit karena saya mengerti. Ya mungkin pendekatannya berbeda dengan yang lain. Tapi yang memegang peranan penting itu adalah guru-gurunya. Bagaimana mengajarkan pelajaran ini supaya anak-anak mengerti. Ya, jadi ada rasa ingin tahu yang dibina oleh murid-murid ini. Jadi mungkin cara pembelajaran yang dirubah. Bagaimana bukannya pelajarannya dipersulit, tetapi bagaimana cara penyampaiannya supaya anak-anak mengerti. Ya mungkin cara belajar anak ada yang berbeda-beda, ada yang menangkapnya sangat cepat, ada yang agak perlu dibantu seperti itu. Tetapi ya mungkin didorong oleh gurunya memakai cara yang menarik bagaimana mengaplikasikan STEM-nya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka mencari tahu sendiri. Ya, tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga mencari tahu sendiri di rumah. Ya, kayak saya mencari-cari tahu apa aplikasi bioteknologi seperti itu. Dan ya, jadi ada rasa ingin tahu dan ketertarikan dari para murid-murid ini. Kalau saya lihat cara belajar di luar negeri dan yang di dalam negeri, ya mungkin sekarang levelnya sudah catch up gitu yang dalam negeri. Tapi di luar negeri ya pelajaran-pelajaran dasar ya diberikan dengan cara penyampaian yang simple dan mudah supaya dimengerti oleh mahasiswanya gitu atau murid-muridnya. Iya, dan akhirnya membuat si pelajaran STEM ini menjadi menyenangkan ya. Karena mungkin secara secara pengertian sendiri STEM itu sebetulnya lebih ke kemampuan dasar nggak sih? Ya, kemampuan dasar dan bagaimana cara mereka mengembangkannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pas diberikan jadi sangat sulit, jadi mereka takut. Iya, dan bicara soal STEM ini juga kalau misalnya kita kaitkan dengan woman in STEM nih atau perempuan yang terlibat di STEM, sejauh ini seperti apa? Ada cukup masif nggak jumlah perempuan yang terlibat? Atau mungkin dalam dunia kerja sendiri gimana nih perbandingannya? Ya sebenarnya pada saat saya mengajar di dalam negeri, jumlah mahasiswa yang mengambil STEM tidak kalah, maksudnya jumlah wanita yang mengambil STEM tidak kalah jumlahnya dengan para pria. Tapi seiring mereka berkarier, ya jumlahnya agak menurun, terutama di bidang di posisi di bidang-bidang yang sudah tinggi atau strategis seperti itu. Jadi juga berbeda di tempat-tempat yang di perusahaan-perusahaan tertentu atau mungkin organisasi tertentu. Jadi ada organisasi yang mendukung para wanita di STEM dengan caranya membuat kebijakan. Jadi mungkin diberikan masa cuti yang lebih panjang untuk wanita, misalnya kalau sedang cuti hamil, dan mereka digaransi untuk mendapatkan pekerjaan yang kembali setelah cuti hamil seperti itu. Ada juga yang memberikan kebijakan bagaimana para wanita ini kalau sudah memiliki keluarga atau anak, diberikan tempat untuk childcare, jadi tidak jauh dari pekerjaannya. Menurut saya itu polisi yang baik sih untuk mendukung karier para wanita di jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi mungkin ya tergantung kebijakan dari organisasinya, apakah mereka mendukung wanita untuk bekerja di sana atau tidak. Sejauh ini kalau pengalaman dari Mbak Karina sendiri, Women in STEM seperti apa? Kontribusinya sudah sebesar apa? Apakah secara rasio dengan laki-laki perempuan jauh kok lebih lebih pro gitu dalam mengerjakan itu atau bagaimana? Menurut saya sih kontribusi wanita sangat baik sih di bidang saya sih. Karena bioteknologi ya, karena pekerjaannya rapi dan semuanya terdokumentasi dengan baik, dan mereka juga sangat detail ya. Saya suka bekerja dengan para kolega yang wanita, ya, tapi sayangnya kurang pada saat saya bekerja. Mungkin kurang apa tuh? 1 dari 10 orang ya, mungkin wanita, yang 9 yang lainnya ya, yang posisi-posisi yang tinggi ya, mungkin semuanya dipegang oleh pria. Nah, Mbak Karina ini kan menjadi salah satu sosok yang menurut saya, menurut
umum begitu ya. Jadi satu sosok perempuan hebat, inspiratif, bahkan di usia di bawah 40 tahun nih sudah punya banyak penghargaan bergengsi gitu yang didapatkan, khususnya di bidang bioteknologi, dan tentu juga kita kaitkan dengan STEM juga begitu ya. Nah, apa kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk generasi muda lain yang ingin mengikuti jejak langkah dari Mbak Karina untuk menjadi seorang ilmuwan begitu ya, terutama spesifikasinya di bidang STEM ya, dan apa yang perlu mereka lakukan supaya bisa berkarya hebat baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi pesan-pesan saya untuk anak-anak muda yang sekarang yang mau berkarya di bidang STEM, yang satu ya kenali apa minatnya. Jadi mungkin pada saat mengambil kuliah masih ada yang bingung mau sekolah apa, ya nggak apa-apa. Jadi mungkin tingkat 1 ya masih boleh berpindah-pindah. Tapi kalau sudah kerjakan satu hal ya mungkin diselesaikan sampai akhir dan ya mengikuti minat. Dan kalau berkarya di bidang STEM memang jangka panjang ya, panjang. Jadi tidak seperti bidang sosial yang lain mungkin pada saat itu langsung bekerja dan memiliki pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Biasanya kalau yang berkarya di bidang STEM ya sekolahnya lama ya, risetnya pun lama, masih bisa gagal dan segala macam ya. Yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ilmuwan adalah ya resilience. Ya. Ya, harus tekun begitu ya, dan benar-benar menseriusi bidang tersebut ya. Ya, gagal pun harus coba lagi. Jangan sampai gagal ya, dan mundur ya. Ya, kalau berhenti di jalan ya tidak akan mencapai hasilnya. Iya, betul. Dan kalau di masa sekarang nih yang lagi yang lagi di highlight, project apa nih yang dikerjakan? Iya, jadi ada beberapa proyek yang saya kerjakan. Salah satunya bagaimana cara membuat treatment atau obat-obat khususnya untuk masalah di Indonesia ya 4 penyakit terbesar, kanker, diabetes, heart disease, dan high blood pressure gitu. Tapi kalau secara progres nih untuk penemuan dari pengobatan 4 masalah kesehatan tadi, sejauh ini perkembangannya nih seperti apa? Sebenarnya risetnya dan fasilitasnya ada, tapi yang dibutuhkan adalah sertifikasi dan standarisasi dari skilled person-nya. Ya, jadi mungkin karena kita memang mau mencapai standar internasional, bukan hanya standar dari domestik. Jadi kita mau mencapai obat yang ya efikasi tinggi dan aman untuk semua masyarakat. Jadi dibutuhkan banyak pekerjaan yang harus dikembangkan di Indonesia. Kemungkinan besar dari penelitiannya ini akan berapa lama bisa succeed gitu? Kita targetkan jangka pendek sih. Kita optimis sih bisa menggunakannya dalam jangka pendek ya. Diusahakan dengan keras. Oke, waduh, kayaknya harus membutuhkan waktu yang sangat panjang ya kalau ngobrol sama ilmuwan, karena masih banyak terus ilmu sebenarnya yang bisa kita gali. Tapi thank you so much Mbak Karina untuk ngobrolnya di podcast Close Up hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi ya di lain kesempatan, dan terima kasih banyak untuk ilmunya juga. Dan terima kasih banyak juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.